Saya akan demonstrasikan kenapa contract based programming ditambah dengan type checking itu bisa mempermudah kita sekaligus mencegah potensi bug yang terjadi. Nah, ini yang saya contohkan adalah menggunakan API yang GraphQL dan saya menggunakan tools yang namanya adalah GraphQL Code Gen gitu ya. Jadi GraphQL Code Generator ini dari skema GraphQL dan juga operationsnya seperti apa, maka dia akan mengenerate fungsi-fungsi yang typingnya udah tepat. Oke. Saya tidak akan terlalu banyak membahas gimana GraphQL dan juga GraphQL Code Gen, tapi langsung aja. Misalnya kita punya skema seperti ini. Ada prayer site-nya, lalu di sana ada ID, title, dan kind, ini propertinya, dan juga prayer sites, ini array of prayer site ini. Lalu kind-nya di sini ada dua jenis nih, obituary sama akikoh. Right. Nah, untuk menjalankan code gen ini, maka di sini saya menggunakan perintah yarn GraphQL code gen, oke, dan dia akan mengenerate file ini, graphql.ts. Yang ini bisa dipakai, gitu ya. Yang ini bisa dipakai. Jadi skema tadi ditambah dengan operations. Nah, saya punya query find many prayer sites. Lalu misalnya saya punya function yang ingin menggunakan query tadi ya dari API backend. Jadi saya mau coba. Lalu di sini saya bisa menggunakan use find many prayer sites query yang memang sudah di generate ya pada saat kita mengenerate ini, maka query yang tadinya di sini ini kontraknya akan kita bisa lakukan import langsung. Oke. Maka akan menjadi ini. Oke. Dan di sini ada refetch-nya. Prayer sites query. Ini juga menggunakan library Oracle. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah pada saat kita menggunakan fungsi ini tadi, maka data yang didapatkan itu sudah langsung mengikuti tipe-tipe dan format yang disediakan, kayak gitu kan. Nah, jadi ternyata di sini prayer sites di sini adalah tipenya array. So karena di array maka kita bisa map misalnya. Oke. Nah, di sini pada saat saya mau melakukan mapping, maka untuk setiap prayer site di sini, anggap aja saya mau melakukan sebuah processing di prayer site.kind ini ya. So apa yang terjadi? Saya bisa melakukan case di sini kan. Saya bisa melakukan case. Maka di sini anggap aja kalau case-nya adalah akikoh, misalnya saya akan return ini adalah yasinan misalnya. Dan kalau diperhatikan sebenarnya di sini juga ada dokumentasi ya. Di sini tulisannya cara akikoh dari mana? Dari kontrak tadi gitu. Karena di sini di kontraknya ada dokumentasinya kan. Jadi lebih memudahkan untuk mencari tahu, walaupun misalnya kontrak ini dengan saya di sini adalah sebagai front end developernya, itu bisa tahu kontraknya maksudnya apa sih gitu kan. Dan di sini juga kita bisa ngedapetin error. Oke, ini ada case yang belum dihandle, yaitu kalau kainnya adalah obituary. Seperti apa? Ini salah ya, harusnya akikoh. Nah, ada case-nya adalah yang obituary. Nah, ini baru yang yasinan gitu ya. Oke. Nah, maka dia di sini udah. Oke. Misalnya saya mau kasih description misalnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Sehingga ini membantu kita dalam melakukan query agar query-nya juga tepat, hasilnya juga langsung bisa kita dapatkan dan jelas gitu. Di sini kalau kita lihat
ternyata for real set itu kita bisa ngedapetin ID, tipenya bisa string atau bisa no undefined, kind-nya real set kan yang tadi, maupun title ini juga string. Oke. Nah, sekarang saya ingin teman-teman membayangkan, andaikan nih, jadi ini kan dari sisi frontend anggap aja ini oke, saya nggak akan menjalankan ini, tapi anggap aja ini udah oke. Lalu ternyata dari kontraknya ada yang berubah. Jadi dari sisi kontrak atau dari bisnis domain, mereka bilang kita mau menambahin jenis acara lagi nih, gitu ya. Misalnya acara apa ya? Misalnya Maulid deh. Oke. Kita punya jenis acara baru namanya Maulid. Which is ini adalah dari sisi kontrak ya. Kontrak ini berlaku di back end, tapi nanti juga akan ngefek ke front end juga. Bisa juga berlaku di database. Nah, kalau tidak di manage dengan baik, maka bisa jadi penambahan ini akan mempengaruhi atau bisa menimbulkan bug yang tidak terduga gitu. Nah, gimana penggunaan contract based programming dan juga code generation maupun typing itu bisa membantu. Nah, kita lihat. Saya coba jalankan lagi GraphQL CodeGen ini. Ini kan dengan kind yang baru. Jadi ini kontraknya berubah, tapi pada saat kontraknya berubah ngefek nggak ke yang lain. Yang jelas kalau kita ngelihat di GraphQL TS yang di-generate di sini, memang di sini enumnya juga bertambah. Nah, pada saat enumnya bertambah, kita ngelihat codingan kita. Nah, pada saat kita ngelihat codingan kita, ternyata codingan tersebut itu ya kita sudah menghandle yang preset kind akikoh, preset kind yang obituary. Nah, kita juga akan mendapatkan error juga di sini. Tapi perhatikan bahwa error ini adalah error dari sisi masih di editor ya, atau kalau misalnya di build maka dari sisi CI. Ternyata ada case baru yang belum kita handle, yaitu yang Maulid tadi gitu. Nah, setelah itu baru kita handle di sini gitu ya. Oke. Nah, anggap ya seperti ini. Sehingga sekarang dia sudah tidak error lagi. Nah, kira-kira lebih enak mana? Apakah potensi-potensi masalah itu muncul di editor gitu ya, dalam selang waktu hanya beberapa detik setelah terjadinya perubahan dari sisi kontrak atau back end atau bisnis prosesnya, atau kita ingin menunggu sampai aplikasi itu sudah sampai di staging atau production bahkan, dan setelah itu kita kebingungan gitu ya, karena loh kok ternyata ada error, ini kenapa gitu ya. Saya yakin mayoritas dari teman-teman akan lebih menyukai ya sebaiknya errornya secepat mungkin keluar gitu, sehingga itu kita bisa melakukan langkah-langkah preventif dari sisi aplikasi kode yang kita lakukan sebelum dia menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat.